Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan.
Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita memperingati kembali malam perjamuan terakhir Tuhan kita Yesus Kristus bersama dengan para murid-Nya sebelum nanti Ia akan ditangkap, dihukum, menderita sengsara, wafat, disalib, dan pada puncaknya bangkit. Berbeda dengan Injil sinoptik Matius, Markus, dan Lukas, Yohanes mempunyai kacamatanya sendiri melihat perjamuan terakhir Yesus. Misa perjamuan makan terakhir, tetapi dalam Injil Yohanes tidak disebut secara detail bagaimana makan malam itu. Tetapi yang digambarkan dalam Yohanes adalah pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus kepada para murid-Nya. Dan ini menjadi salah satu yang mencirikan dan mengkhaskan dalam kisah perjamuan malam terakhir menurut Yohanes. Apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak. Itu yang Tuhan katakan kepada kita. Pun kalau kita bingung kenapa misa pengenangan perjamuan makan terakhir, tetapi Yohanes tidak menggambarkan makan terakhir, kata-kata institusi Ekaristi. Kamu akan memahaminya kelak. Maka dari perkataan Yesus ini kita bisa mendapatkan dua hal. Yang pertama, apa yang kita maknai dari Injil itu sendiri. Dan kedua, makna yang kita temukan dari pembasuhan kaki ini yang tidak kita temukan secara tertulis di dalam Injil. Dalam Injil pembasuhan kaki ini digunakan oleh Yesus pertama yang tertulis yang bisa langsung kita pahami, digunakannya untuk menggambarkan bahwa dari para murid ada yang tidak bersih. Kamu sudah bersih tetapi tidak semua, dan itu merujuk pada Yudas Iskariot. Lalu yang tertulis juga dalam Injil, Yesus melakukan pembasuhan kaki kepada para murid-Nya untuk mengatakan, kamu mengatakan bahwa aku adalah guru dan Tuhan dan kata-katamu itu benar. Maka jika aku guru dan Tuhanmu melakukan ini, hendaknya kamu juga saling membasuh kaki. Maka teladan guru dan Tuhan supaya kita juga saling melayani dengan kerendahan hati. Dan dua hal ini langsung kita paham dari Injil itu sendiri yang tertulis. Maka perjamuan makan itu menjadi sungguh bermakna, Ekaristi menjadi sungguh hidup kalau kita memang bisa saling melayani. Dan itulah inti lain yang mau Yesus sampaikan kepada kita setiap kali kita mengenangkan pengorbanannya dalam Ekaristi. Lalu yang kedua, apa yang kita pahami kelak setelah Yesus sengsara dan juga bangkit, yang tentunya kita dapatkan melalui refleksi. Pembasuhan kaki Sang Guru dan Tuhan terhadap para murid-Nya mau memberikan gambaran bahwa ketika kelak Yesus sungguh-sungguh wafat dan bangkit, kita bisa menjadi bersih hanya dalam basuhan Yesus. Hanya dalam darah-Nya kita bisa menjadi bersih seutuhnya. Kita tidak bisa membersihkan diri kita sendiri. Petrus menolak
dan ketika kita menolak untuk dibasuh dalam penderitaan Kristus, maka kita tidak akan sungguh-sungguh bisa masuk ke dalam tempat kediamannya. Jika aku tidak membasuh engkau, Petrus, engkau tidak akan bersama-sama dengan aku. Maka keselamatan kita sungguh selain karena kita saling melayani, sungguh-sungguh karena kita dibasuh oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah makna yang kita pahami kelak, yang tidak kita temukan dalam Injil, tetapi kita pahami setelah kita merayakan Trihari Paskah, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih, Tuhan Yesus memberi dirinya sebagai ganti darah anak domba yang membasuh tiap-tiap pintu rumah orang-orang Yahudi dalam bacaan pertama. Sehingga setiap pintu yang dibasuh oleh darah anak domba tidak musnah karena tertimpa tulah. Dan dengan demikianlah Yesus juga membasuh kita dengan air, dan air itu juga menjadi lambang darahnya, sengsaranya, supaya kita bisa selamat. Pembasuhan kaki ini terjadi dalam penetapan Ekaristi yang tidak diceritakan oleh Yohanes, tetapi oleh Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus. Sungguh-sungguh diceritakan apa yang ia peroleh dari Yesus, kata-kata institusi itu yang kita dengarkan setiap kali kita merayakan Ekaristi. Dan setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai ia datang. Menegaskan kembali makna kelak yang kita terima, tubuh dan darah Kristus yang kita sambut, menguatkan kita untuk mewartakan iman kita bahwa karena wafat Tuhan Yesus aku diselamatkan, karena pembasuhannya aku memperoleh keselamatan. Tanpa pembasuhan wafat Kristus kita tidak bisa ambil bagian dalam kehidupan kekal di rumah Bapanya. Maka dalam darah Kristus aku sungguh-sungguh hidup sampai kelak ia datang membawa aku ke tempat di mana ia berada. Maka para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih, perayaan Kamis Putih, pengenangan perjamuan malam terakhir Yesus bersama para muridnya mengajak kita untuk mari tetap setia kita dalam Ekaristi, karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Keselamatan itu terjadi ketika kita bersedia untuk dibasuh dalam sengsara Tuhan kita dalam perjamuan kudusnya. Dan yang kedua, hendaklah kamu saling melayani. Dan yang ketiga, pemberian diri Yesus, darah dan air tercurah dari dirinya, dan itulah simbol sakramen-sakramen yang ditawarkan kepada kita semua, yang dianugerahkan kepada gereja. Dan dengan demikianlah pada malam perjamuan terakhir sakramen imamat berdiri, dan dari sakramen imamat sakramen-sakramen yang lain juga terlahir. Dan itulah yang dikehendaki Yesus kepada gereja, diteruskan pesan ini agar kita semua selamat. Semoga Tuhan memberkati kita.